Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 2120195, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah, NIM 2120169. Kami mahasiswi dari IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan menyelesaikan tugas UTS Fikih Ibadah tentang toharoh, wudhu, dan tayamum dengan metode wawancara yang narasumbernya 5 kiai atau ustadz dan ustadzah di sekitar lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sudah bersama Ustaz Fatih, yang mana selaku narasumber yang nantinya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saya mengenai toharoh, wudhu, dan tayamum. Nah, untuk ada pertanyaan, nanti saya akan bagi menjadi dua. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, arti toharo itu apa? Dan dalil yang menjelaskan toharo itu apa? Terima kasih Mbak Put atas pertanyaannya. Semoga menjadi pengalaman pengetahuan bersama. Toharoh itu simpelnya adalah bersuci, ya, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dalil-dalil yang memerintahkan atau menunjukkan toharoh adalah dalam Al-Quran. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang bertobat dan selalu bertoharoh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian dalil lain diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa konsilu arjulakum ilal ka'baini." Sing artinya diantaranya adalah dalilnya fardunya wudu, yaitu untuk membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu dalil. Kemudian ada lagi, apabila orang mau menyentuh Al-Quran, dianjurkan untuk bersuci, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau menyentuhnya atau menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang bersuci. Yang kedua, perbedaan antara hadas dan najis menurut Bapak seperti apa, dan sebutkan macam-macam najisnya. Hadas adalah sesuatu yang harus disucikan dengan mandi atau najis adalah sesuatu yang harus disucikan dengan istinja atau membasuh najis tersebut. Ya. Kemudian macam-macam najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis muwadho, yang kedua adalah najis mutawasito atau tengah-tengah, yang ketiga adalah najis mukhafafah. Atau dibalik, najis mukhafafah dulu, tengah-tengahnya mutawasito, yang terakhir adalah najis mughalladho. Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan, yaitu air kencingnya bayi yang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa kecuali air susu. Yang kedua najis mukhafafah, najis mutawasito, yaitu najis tengah. Ya, ini adalah umumnya najis seperti darah, bangkai, nanah, homer yang untuk minuman keras itu, kemudian kotoran hewan seperti kotoran kucing, kotoran tikus, kotoran cecak, kotoran ayam, bebek, dan sebagainya. Yang terakhir adalah najis mughalladho, najis yang berat, yaitu
najisnya air liurnya anjing atau babi. Yang ketiga, bagaimana tata cara wudhu yang sempurna menurut Bapak? Apa yang dimaksud oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Wudhu yang sempurna adalah dengan menyempurnakan wudhu, baik fardu dan sunah-sunahnya dilakukan. Jadi bukan hanya fardunya wudhu saja, tapi sunah-sunahnya wudhu dilakukan. Dari pertama kali kita mengambil air wudhu dengan membaca bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a ja'alal ma'a tahura, sampai doanya kita lakukan secara keseluruhan. Kemudian bagi orang yang cacat, wudhunya apabila masih ada sisa anggota tubuhnya, diusap sisa anggota tubuhnya. Apabila tidak ada anggota tubuhnya, misalnya tangannya keduanya tidak ada, ya cukup cukup dengan dilangkai dengan anggota badan berikutnya. Tentunya dengan bantuan seseorang untuk membantu pelaksanaan wudhu tersebut. Yang keempat, jika seseorang tidak bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan ketika itu ia berada dalam sholat, apakah sholatnya mesti diputus atau disempurnakan? Ya. Apabila tidak ada air, kemana-mana tidak ada, terpaksa ya harus bertayamum. Lah ketika bertayamum kita sudah laksanakan tayamum, kita melaksanakan sholat. Padahal saat kita sholat, kok dengar-dengar ada ternyata kok ada air, atau kita menyangka ternyata ada air, ya sholatnya harus diputus. Apabila waktu sholatnya masih luas. Tapi apabila waktu sholatnya sudah mepet, sudah tidak memungkinkan karena sudah asar mendekati maghrib atau maghrib hampir isya, ya diteruskan saja, tidak apa-apa. Demikian. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadz Lukman, yang mana selaku narasumber yang nantinya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saya mengenai toharo, wudhu, dan tayamum. Nah, nanti ada 4 pertanyaan. Nanti 4 pertanyaan itu nanti saya akan menjadi 2. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak arti toharo itu apa dan dalil yang menjelaskan toharo itu apa? Ya. Arti taharo adalah sesuci atau bersuci. Nah, kemudian untuk dalil yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 292 itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dengan orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu dalam keadaan suci. Gini. Yang kedua, perbedaan antara hadas dan najis menurut Bapak seperti apa, dan sebutkan macam-macam najisnya. Ya. Masalah hadas itu biasanya ditimbulkan dari seseorang itu sendiri. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil, karena kita dalam keadaan hadas kecil kemudian akan melaksanakan sholat, maka kita harus dalam keadaan suci dulu, sehingga kalau dalam melaksanakan untuk bisa suci dengan hadas kecil, maka kita harus bisa berwudu dengan baik. Nah, kemudian kalau memang sudah wudu dengan baik, maka kita bisa melaksanakan seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya.
Dan yang kedua adalah hadas besar. Kalau hadas besar itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah akil balik. Contohnya perempuan yang paling muda, itu kadang per bulannya tiap bulan mengalami menstruasi atau haid, maka setelah haid selesai maka harus segera untuk bersuci. Nah kemudian juga selain tentang bulan atau haid tersebut, kadang pada waktu melahirkan seorang tersebut juga terkena hadas besar, yaitu nifas. Itu pun harus kita mandi dengan baik. Kemudian ada lagi untuk bagi orang yang suami istri, itu juga setelah ada hubungan suami istri, maka orang tersebut harus segera untuk mensucikan diri dengan mandi dengan baik. Nah kemudian masalah najis, ya najis itu memang ada beberapa macam najis. Najis itu yang satu adalah najis muwalladhah. Najis muwalladhah itu terjadi karena gigitan dari binatang-binatang buas seperti anjing dan lain-lain sebagainya, yang mana liur daripada binatang tersebut menjadikan di tempat atau di badan kita terkena najis, sehingga kalau kita menghilangkan najis muwalladhah tersebut harus kita hilangkan dengan secara membasuh 7 kali. Kemudian di antara salah satu 7 kali tersebut kita harus mencampurkan debu atau lumpur di antaranya. Kemudian setelah sampai kita basah 7 kali, di antaranya 1 kali kita bersihkan dengan lumpur atau debu, maka najis muwalladhah itu akan hilang. Ya, kemudian yang kedua adalah muwaffafah, yang artinya hadisnya ringan. Hadis muwaffafah itu tersebut biasanya sering disampaikan di dalam kitab-kitab fikih. Untuk najis muwaffafah itu terjadi apabila ada satu anak kecil yang belum melahirkan, yang baru dilahirkan, dan kemudian anak itu pipis atau kencing mengenai mungkin baju seseorang, dan kencing itu juga terjadi bukan pada anak perempuan tapi anak laki-laki, sehingga najis itu hanya muwaffafah, yang mana najisnya hanya ringan. Cukup kita berikan bersihkan air sesuai dengan baju yang terkena najis tersebut. Kemudian setelah selesai maka najis itu juga akan hilang. Ya, kemudian yang ketiga, najis mutawassithah. Mutawassithah adalah najis yang di tengah-tengah antaranya muwalladhah dan muwaffafah, sehingga najis itu bisa kita hilangkan secara apa? Tidak seperti tadi 7 kali, dan tidak hanya dengan bersihkan air, namun kita harus hilangkan dengan secara pandangan mata. Najis itu sudah hilang. Kemudian setelah pandangan mata hilang, kita cium juga, aroma atau baunya juga sudah hilang, maka barang tersebut sudah menjadi suci. Yang ketiga, bagaimana tata cara wudhu yang sempurna menurut Bapak? Apa yang dibasuh oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Ya. Secara wudhu yang sempurna adalah sesuai yang di kitab-kitab fikih sampaikan, adalah kita harus meniru wudhu seperti Rasulullah yang Rasulullah laksanakan, sehingga kita tahu bagaimana Rasulullah melaksanakan wudhu dengan baik. Memang kita harus mengkaji dulu, harus ngaji dulu dengan guru atau ustadz yang bisa kita ambil ilmunya untuk bisa kita mengetahui bagaimana menerangkan Rasulullah melaksanakan wudhu dengan baik, dan mungkin itu bisa kita laksanakan secara baik. Kemudian apabila dari seseorang tersebut kok cacat, mungkin kurang sempurna dalam fisiknya, kemudian harus melaksanakan wudhu dengan
seperti Rasulullah yang laksanakan kemudian tidak mampu, maka seseorang tersebut bisa melaksanakan sesuai dengan maksimal apa yang bisa dilaksanakan oleh yang cacat tersebut. Jadi tidak harus dipaksakan sesempurna apa yang Rasulullah laksanakan. Mungkin itu. Yang keempat, jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan ketika itu ia berada dalam sholat, apakah sholatnya mesti diputus atau disempurnakan? Ya. Kalau kita mau sholat sunnah atau wajib, maka sebelumnya kita harus mensucikan diri dengan ambil air wudhu. Namun apabila keadaan waktu tersebut tidak ada air, kita susah mencari air sana ke sini, atau kita tidak bisa melaksanakan wudhu dengan air karena kita masih sakit dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita dalam keadaan sehat dan sempurna, maka kita harus bisa wudhu dengan baik. Namun keadaan tersebut air kan tidak ada, sehingga kita harus melaksanakan tayamum. Kemudian tayamum tersebut juga kita harus laksanakan dengan sempurna. Bedanya tayamum dengan wudhu, kalau tayamum itu harus hanya diperbolehkan untuk melaksanakan satu sholat wajib saja. Kalau sholat sunnah bisa banyak. Namun apabila kita melaksanakan sholat tersebut sehingga kok terdengar ada air, yang mana kita kalau melaksanakan tayamum kemudian melihat ada air atau ada sumber air yang bisa untuk wudhu, maka kita harus membatalkan tayamumnya kemudian untuk berwudhu dengan baik. Namun apabila kita sudah melalui melaksanakan tayamum kemudian sudah sholat itu sudah kita sempurnakan dengan takbir, yang mana nanti kita akan akhiri dengan salam. Maka setelah kita takbir sholat, sehingga di dalam sholat sendiri kita dengar ada air, maka kita sempurnakan, kita selesaikan sholat tersebut biar selesai. Nanti kalau sholat itu selesai, memang ada air yang bisa kita pakai untuk wudhu, maka kita diwajibkan untuk wudhu. Dan ini juga kita harus mengulangi lagi atau menyempurnakan untuk sholat kita dengan keadaan kita berwudhu, seperti apa yang disampaikan oleh fikih-fikih yang sudah kita pahami. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustadz Haji Masuri SPDI, yang mana selaku narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari saya mengenai tohoro, wudhu, dan tayamum. Nah, untuk pertanyaannya ada 4 pertanyaan, Pak Ustadz. Nanti ada dua pertanyaan dari 4 pertanyaan tersebut. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, arti dari tohoro itu apa? Dalil apa yang menjelaskan pengertian tersebut? Pertanyaan yang kedua, perbedaan antara hadas dan najis menurut Bapak itu seperti apa? Sebutkan macam-macam najisnya. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Nurjana telah menanyakan apa itu at-toharo. Baiklah, akan kami jawab. Mudah-mudahan ini sebagai bahan untuk masa ke depan. Jadi at-toharo di sini bersuci ya. Bersuci kalau istilahnya istinja. Istinja yang menggunakan macam-macam air yang suci dan mensucikan. Adapun air, macam air itu ada 7, termasuk air hujan, air sungai, air laut,
air embun, air terjun, air sumber, yang satunya lagi air embun ya. Itu yang dapat untuk melaksanakan sesuci atau istinja. Jadi jangan dikatakan bahwa kebetulan mama saya habis hajatan, terus akhirnya tehnya itu sampai 1 kolam lebih. Lah itu untuk bersuci lah, suci tak suci, akan tetapi tidak mensucikan gitu. Jadi boleh untuk suci tapi tidak mensucikan. Yang Pak Guru katakan tadi bahwa yang untuk mensucikan itu ada 7 macam air. Insya Allah di Kabupaten Tegal atau di Kota Tegal, insya Allah tidak kehabisan air. Mudah-mudahan termasuk di Pekalongan ya. Nah, kalau berada dalam hutan tawahu alam, maka dari itu air tersebut itu digunakan untuk mensucikan hadas atau najis gitu ya. Itu perkara kedua saya sambung. Jadi hadas Al-Qur'annya yang tadi saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Itu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi tentang masalah hadas dan najis. Mawal hadas wan najis, ya gitu kan. Bedanya hadas sama najis. Kalau hadas itu yang perlu disucikan ketika kita akan berwudu itu yang namanya hadas kecil. Seandainya Nurjana ya, Nurjana itu habis palang merah seumpama ya, habis palang merah. Palang merah siapa? Itu dalam bahasa Jepangnya namanya menstruasi. Mawal menstruasi itu kan ada. Apa itu menstruasi? Al menstruasi huwa damul khariju min rahimil mar'ati bisa bilisihati. Itu bisa dibaca di Sulam Taufiki ada ya, Sulam Taufiki ada, di Mabadi Fikih ya ada. Jadi yang namanya haid atau menstruasi, darah yang keluar dari seorang perempuan dengan jalan sehat. Lah bagaimana itu namanya hadas apa? Itu yang dinamakan hadas besar. Makanya mandinya namanya mandi besar. Niatnya Nurjana sudah hafal. Ya kalau sudah hafal ya nawaitu ghusl hadasil akbari. Ya. Tuh mengenai hadas ya. Akan tetapi kalau yang namanya hadas kecil tak beda. Yang hadas kecil sama mama Nurjana habis mengambil air wudhu, terus akhirnya senggolan sama teman yang bukan muhrimnya, sama Ahmad Imam Behaki sama dan lain sebagainya, itu tanpa dengan hijab aling-aling itu batal namanya. Nah kalau batal itu harus
berwudu lagi, itu yang disebut hadas kecil. Paham ya? Nah, itu bedanya. Jadi bedanya hadas kecil itu cukup berwudu, ya kan? Berwudu. Kalau hadas besar itu harus mandi. Sedangkan macam-macam najis ini loh, macam-macam najis yang perlu Nurjana itu perhatikan dan bagaimana caranya membasuhnya itu kalau mungkin sudah pernah diajarkan sama Bu Ustazah Hajah Khalifah atau Ustazah Solihah atau ustaz yang lain, itu yang namanya najis kan ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughalladah. Lah, kalau najis mukhaffafah siapa? Itu najis yang ringan. Najis yang ringan. Bagaimana caranya membasuh atau mensucikan najis yang ringan itu? Contoh, seumpama ada bayi anak laki-laki umurnya 1 tahun loh ini yo, umurnya 1 tahun, akan tetapi belum makan apa-apa. Ini di Mabadi Fikih ada, ya, usul fikih ada. Belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Lah itu najisnya apa namanya? Najis mukhaffafah. Najis ringan. Bagaimana cara membasuhnya? Cara membasuhnya di situ yang terkena najis cukup cepretin air yang suci dan mensucikan. Paham ya? Itu 1. Yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito siapa? Ini banyak macamnya, termasuk telepon. Tahu telepon? Telepon kan kotoran binatang ya. Kotoran binatang itu termasuk kotoran binatang, kebo ya, kuda, kambing, itu termasuk. Terus kotoran manusia juga ya, itu. Terus nanah, tahu nanah? Nanah, darah ya, itu termasuk kayak comberan itu termasuk najis mutawasito. Lah seumpama Nurjana habis jalan-jalan sama teman-temannya, seumpama kebetulan di situ lagi jalan-jalan pagi hari, terus akhirnya hijabnya itu tersandung itu yang hijau-hijau ya. Yang hijau itu kotoran apa tuh? Kotoran kerbau sama mama. Lah itu kotoran kerbau itu yang nempel pada hijab, itu harus disuci. Tapi disuci itu harus hilang rasane. Pernah jilat? Pernah jilat? Jadi asid. Nah itu harus hilang kotorannya. Terus warnanya apa? Hijaunya udah hilang. Ya warnanya hijau, ya. Terus baunya juga harus hilang. Sampai hilang semuanya. Itu cara mensucikan najis mutawasito. Yang ketiga najis mughalladah. Kalau najis mughalladah siapa? Najis mughalladah itu najis yang besar. Contoh, seumpama Nurjana habis dijilat oleh
anjing sama tangannya. Nah itu tangannya harus dibasuh, basuh pakai air suci. Tapi salah satunya itu harus ada debu atau dicampur dengan debu yang suci. Itu ya. Jadi udah dipahami baik-baik bedanya hadas dan najis, serta macam apanya itu sudah kami utarakan. Kalau memang ya resapi baik-baik. Demikian. Nanti kalau memang belum puas boleh ditambah lagi ya. Dan saja dulu. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Ya udah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara wudhu yang paling sempurna menurut Bapak? Apa yang dibasuh oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Pertanyaan yang keempat, jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info ada air, sedangkan ketika ia berada dalam sholat, apakah sholatnya mesti diputus atau disempurnakan? Untuk penjelasannya, Ustaz. Yang pertama tadi yang nomor 3 ya, tentang tata cara wudhu yang baik. Itu memang ada fardu-fardunya wudhu. Itu boleh dilihat dalam Sapina ya ada Sapinatun aja. Baiklah, kita akan lanjut pertanyaan dari Saudari Nurjana, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Tadi yang menanyakan yang keempat atau terakhir, jika ada seorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan ketika ia berada dalam sholat, lah kalau seandainya orang yang cacat, baik cacat fisik tangan ataupun kaki, itu kan anggota badan yang terkena wudhu ya. Yang pertama kan membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai siku, terus setelah tangan siku terus apa lagi? Sirah, terus ini telinga dan kaki. Lah seandainya sudah tayamum, kalau tayamum kan yang otomatis nawaitu tayammum al-istibahatis sholat. Itu orang yang cacat tersebut sudah melaksanakan tayamum dan lagi pula sudah sholat. Alangkah baiknya sholatnya tetap diteruskan, tidak boleh dibatalkan, nggak boleh ya. Jadi terus langsung melaksanakan sholat, baik itu sholat zuhur ataupun asar ataupun maghrib dan seterusnya, sholat yang 5 waktu. Begitu ya, begitu saja wis. Jadi jawaban saya seperti itu. Terima kasih Nurjana telah menanyakan kepada saya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustaz. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustazah Khalifah, yang mana selaku narasumber yang nantinya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saya mengenai toharoh, wudhu, dan tayamum. Nah, untuk pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Nanti 4 pertanyaan itu akan saya tanyakan 2 pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa pengertian dari toharoh dan dalil apa yang menjelaskan pengertian tersebut? Pertanyaan yang kedua, perbedaan antara hadas dan najis menurut Ibu seperti apa? Sebutkan macam-macam najisnya. Itu untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ikhfa wal intisar, karena untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan akan bermanfaat. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Janah dari Fakultas Tarbiyah, yaitu dari Pekalongan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ya. Nah, pertanyaan yang pertama insya Allah akan saya jawab, yaitu untuk toharo, yaitu arti daripada toharo tersebut adalah suatu yang menggugurkan sahnya sholat kecuali disertai dengannya, antara lain menghilangkan najis istinja atau cebok sesudah buang air kecil atau kencing, maupun buang air besar atau berak, wudu, mandi, dan tayamum. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang hadisnya, atau hadisnya dulu. La yaqbalullahu lis-salati bi ghairi tahurin, hadis Bukhari Muslim, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan berwudu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu tentang hadas dan najis. Tentang hadas ialah suatu yang harus disucikan, antara lain hadas besar yaitu harus dengan mandi, hadas kecil yaitu cukup dengan berwudu. Nah, seandainya kita mempunyai hadas besar, kita harus tahu tentang caranya untuk mensucikan dengan mandi besar. Seperti kita sedang haid, jangan disamakan dengan hadas wudu. Kalau dengan wudu, ya, itu kalau hadasnya hadas wudu itu cukup dengan wudu. Seperti dengan kita ketika sedang sholat, jebule senggolan dengan teman yang lain jenis ataupun bukan muhrim, itu namanya hadas kecil. Nah, di situ kita hanya untuk melakukan wudu saja. Nah, sekarang yang namanya najis itu harus dibersihkan dengan air ataupun dengan batu. Nah, air yang untuk mensucikan yaitu ada 7, antara lain 1, air sumur, air laut, air mata air, air embun, air hujan, terus air embun, air mata air sudah ya. Nah, kemudian air sumur ya sudah. Kemudian seandainya kita kok mempunyai air sedikit, kurang dari 2 kolah, itu tidak boleh untuk bersuci. Nah, untuk ukuran air untuk bersuci yaitu di sini dijelaskan pada kitab fikih, pada Mabadil Fikih juz 2, yaitu dijelaskan ukuran kolah yang untuk bersuci yaitu ukurannya 65 kali 65 cm. Itu nanti bisa untuk bersuci, antara lain untuk bersuci wudu dan untuk bersuci mandi. Nah, untuk
macam-macam najis, yaitu di sini kita akan menjelaskan najis ada tiga, yaitu najis mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Masruri, maka saya akan menjelaskan yang hadis mughaladah saja, yaitu najis yang besar. Gimana cara mensucikannya? Yaitu dengan disamak. Yang dikandung maksud yaitu disuci 7 kali, yang terakhir yaitu dengan memakai debu. Nah, itulah penjelasan dari saya untuk nomor 1 dan nomor 2. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana tata cara wudhu yang paling sempurna menurut Ibu? Apa yang dibasuh oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Yang keempat, jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan ketika ia berada dalam sholat, apakah sholatnya mesti diputus atau disempurnakan? Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Barangkali ada kesalahan, itu sebuah namanya manusia, pasti punya sifat salah. Nah, baiklah, kita akan menjawab yang nomor 3, yaitu tata cara berwudu yang paling sempurna. Kita ambil dari kitab fikih juz 2, yaitu fardunya wudu dulu. Furudul wudu'i yaitu sitatun. Al-awalu aniyatu idul ghusl wajhi, asani ghusl wajhi, asani ghusl yadaini ila al-marafiqi. Ar-rabi'u mashul ba'di ra'si wa sya'ri. Al-khamis ghusl rijlaini ila al-kaffaini, as-sadisu tartib. Yaitu hal-hal yang difardukan untuk berwudu yaitu ada 6. Yang pertama yaitu harus niat dulu. Niatnya wudu yaitu nawaitul wudu ali rafil hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, tapi kita harus lihat dulu air yang kita untuk wudu. Apakah air tersebut banyak atau sedikit? Seandainya air tersebut sedikit, maka kita harus gunakan air tersebut harus mengalir. Nah, seandainya mengalir, walaupun air itu kurang dari 2 kola, maka bisa untuk berwudu. Nah, yang kedua yaitu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah yaitu dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke bawah janggut atau dagu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke batas siku, yaitu kita usap-usapan dulu sampai bersih, sampai ke siku, yaitu selama 3 kali biar bersih dan suci. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut. Seandainya kita punya rambut bagus atau cakep, kita ambil posisi yang mana kalian sukai, antara lain boleh di atas, samping, bawah, ataupun bagian dari kepala tersebut. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Caranya harus selak-selak kaki itu harus dibersihkan. Barangkali pada kaki tersebut ada cat atau getah, makanya kita harus yang teliti agar wudhu kita menjadi sempurna. Yang keenam yaitu tertib. Yang dikandung maksud tertib yaitu yang pertama juga harus yang pertama, yang terakhir juga terakhir. Tidak boleh selang-seling. Oh, tadi niatnya dulu nanti langsung nomor 5 atau nomor 4 atau dan seterusnya. Itu tidak boleh, harus yang tertib. Nah, di sini cara berwudu bagi orang yang mempunyai cacat, yaitu kita lakukan seperti karena tubuhnya itu ada lain dengan yang lain, maka lakukan apa adanya saja. Seandainya kakinya ya sedikit aja nggak apa-apa, yang penting kita lakukan wudu sesuai dengan tata caranya. Yang keempat, seandainya kita yaitu sedang sholat,
mengenai tayamum. Nah, tayamum dilaksanakan yaitu sebelum waktunya datang tidak boleh melaksanakan tayamum. Jadi bagaimana? Kita lakukan tayamum begitu waktu sholat datang baru kita lakukan tayamum. Nah, setelah tayamum kita lakukan sholat. Nah, setelah sholat, di tengah sholat kok ada air hujan turun. Nah, boleh langsung melanjutkan sholatnya. Karena apa? Kan kita sedang melaksanakan sholat. Kecuali kita belum melaksanakan sholat, baru dibatalkan tayamumnya karena belum melakukan sholat, ujuk-ujuk atau apa namanya, kalau kata-kata bukan ujuk-ujuk tapi kemudian datang air hujan. Nah, sebelum sholat kita boleh dibatalkan. Kalau sudah dilaksanakan sholatnya ada air hujan, itu boleh langsung lanjutkan sholatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban yang telah Bu Ustazah berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, mahasiswi dari IAIN Pekalongan. Di sini saya sedang bersama Ustaz Baas yang mana selaku narasumber yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Nanti 4 pertanyaan tersebut akan saya tanyakan 2 pertanyaan. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kaki, arti dari tohoro itu apa? Dalil apa yang menjelaskan pengertian tersebut? Yang kedua, perbedaan antara hadas dan najis menurut Kaki seperti apa? Sebutkan macam-macam najisnya. Silakan untuk dijawab. Yang namanya tohara artinya suci, iya kan? Artinya suci, terus apa ya? Itu tohara itu kan suci, ya terus apa nih? Dalilnya ya, apa? Innallaha apa ya? Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya kan? Ya terus Perbedaan antara hadas dan najis. ya, kalau hadas itu kan dibagi dua, yang satu hadas besar atau hadas kecil, ya, iya kan? Yang namanya hadas misalnya keluar dari apa dubur atau kubur, itu termasuk keluar kan hadas. Yang terusnya apa ya? Apa terusnya? Perbedaan antara hadas dan najis. Terus sebutkan macam-macam najisnya. Yang najis dibagi bagi 3 ya. Pertama najis mughalladzah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mukhaffafah. Terus Lanjut pertanyaan selanjutnya. Udah jawaban dari Aki segitu. ya artinya najis mughalladzah kan seperti najisnya anjing, ya kan, atau celeng atau babi hutan juga najis. Yang itu najisnya najis berat yang harus dibasuh dengan abu, gosok sampai 7 kali. Itu apa yang namanya najis mughalladzah. Kalau najis anak-anak ya anak perempuan yang masih lusuh, yang berumur 2 tahun, itu najisnya najis apa namanya najis mutawassithah. Yang ketiga ya bayi yang masih lusuh, bayi laki-laki, itu namanya najis
Ya jawabannya kan juga. Ya kira-kira seperti itu lagi. Ya cara singkat bahas urus sepanjang itu. Dari intinya kok. Nanti lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana tata cara wudhu yang paling sempurna menurut kaki? Apa yang dipasuh oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Yang keempat, jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan ketika ia berada dalam sholat, apakah sholatnya mesti diputus atau disempurnakan? Silakan, Anda. Ya tadi apa ya? Tata cara wudhu yang paling Tata cara wudhu yang paling sempurna ya wudhu itu kan ada 6 arah ya. Ya mau dilihat-lihat. Ya kalau istilah orang Jawa kan kalau di pelajaran saya kan di musola atau di masjid kan wardune wudhu iku nenem pandingiat lan kapindo masurai lan kapindho masuk tangan loro serta siku tekaro yang langkapi ngopat ya usap sirah serta rambut sirah langkapi 5 masuk sikil loro serta wangdune karo langkapi 6 yaiku tertib yang dingin jadi dingin akal kang keri dan kari akal yaitu kang arahan tertib ketiganya ya. Terus apa yang dipasuh oleh orang yang cacat ketika berwudhu? Yang dibasuh ya daripada ya yang penting-penting aja yang ada kan artinya misalnya cacat apanya takut kambuh apa cacat apanya itu kan yang penting wudhu ya wudhu Ya ketika berwudhu. ya yang penting-penting aja yang apa ya kalau yang ya memang wudhu itu kan ada 6 ya jadi yang penting bisa di tangan gunung ya berarti ya sih yang sing buntu nggak usah apa memang namanya apa buntu kan orang apa orang buntu kan sampai sikut tapi sikutnya kan nggak ada Berarti kemana dipasuh seadanya aja. ya seadanya aja gitu aja ya kan sikut buntung sikut bakso apa ya kan bisa ya. Pertanyaan Ya. yang keempat nih. Jika seseorang sudah bertayamum karena tidak mungkin menggunakan air, lalu ia sholat, kemudian ada info telah ada air, sedangkan si dia itu sedang dalam sholat. Terus apakah sholatnya harus diputus atau disempurnakan? Ya menurut saya ya harus disempurnakan. Ini salah singkatnya harus disempurnakan. Masa itu oh bisa bukan sholat sholat waktu sih kita ditegakkan orang itu. Ya kalau waktu masih panjang, kalau waktunya udah pendek, ya kan. Namanya begitu kan mau sholat apa sih mau sholat asar atau duhur udah habis. Cara sudah lengsir, sudah hilang kemana. Itu kan susah lagi artinya. Ya kurang apa ya, kurang abdul lah putus. Jadi ya, itu yang lebih baik ya diteruskan saja. Jadi diteruskan boleh kan? Ya. Disempurnakan atau terus sih sempurna ya. Sempurnanya itu 3 kali. Rasulullah SAW kan bersabda, Rasulullah membiasakan wudhu itu 1 mud, mandi 1 shot. Di situ kan ada. Nah, di 1 mud ya mudah apa syaratnya itu orang Arab 1 shot, aku mau 1 bahasa kan
Ya kalau wudhu ya yang kalau tidak ada misalnya ada kolah ya harus dua kolah. Dua kolah nanti kejatuhan. Kalau kejatuhan najis itu enggak berubah. Itu tidak ganti rupa yang apa ya. Kalau di kitab Sakinah kulata ini dua kolah, minimal dua kolah. Jadi airnya ya harus bersih. Kejatuhan apa misalnya jawatan sebelah cecak atau airnya enggak rubah. Jangan artinya apa yang satu apa warna, bau, rupa. Warnanya nomor misalnya banyu yang bersih kan bagaimana sih yang bersih. Tapi rupanya udah ganti hijau atau kan warnanya juga gitu, bau juga kurang berasa. Jadi warna, bau, rupa, rasa, boleh sih minimal ke dua kolah. Yang saya udah putus apa ya sudah di sumber air apa apa air mata apa namanya sumber mata air ya. Yang kedua air laut, air embun juga bisa, air salju bisa. Jadi, kalau tidak ada sumur pokoknya air kalinya mengalir. Kalau sumur aku mau ke nggak bisa yang mengalir. Makanya kalau itu pokoknya cuma satu sibur kalau bahasa Korea ya kudunya diratakan asal rata itu minimal sempurnanya 3 kali. Ada orang sama Rasulullah SAW berwudu tapi tidak tertib cara Abu Bakar. Nabi mengatakan ada apa la tusrik jangan berlebih-lebihan. Hari pun bukan terakhir banyak akeh orang banyak pupuk besar. Minimal 3 kali sunnah dari Nabi Ibrahim. Saudara kami asal rata lah, rata pokok. Oh ya, orang kan kayaknya sini haji. Ya haji sokaya kan ada musuh manusia hancur. Al jadi sokaya. Aku haji mata nimis kepatihan. Jadi kamu apa ya? Tambah yang juga. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri atau yang bersih cinta pada kebersihan. Kebersihan juga sebagai iman. An-nadhafatu minal iman. Kalau anak kaitannya berarti kan itu biasa. Bisa ya betul. Kita lagi. Cukup atau ada lagi? Ini apa kan saya? Oh. Gimana kan? Ya. Nanti dalil kan ini jelas ya mungkin ini. Apa? Tadi udah dijelasin. Iya mau. Ya kalau di hadis ini bersangkutan kalau apa? Asal aku mau rumah tangga. Mau mana juga ulana apa? Wong wadon lagi kena haid kan kotoran. Itu kan dilarang mencampuri.
gunakan masuk kuala jadi ya aja mas mas ngono kan ya mencampuri bagi itu kotoran ya jadi sih disebut apa sabila ini jalan dua jalan kan dari jalan depan dapat ke apa belakang artinya tubuhnya anak Adam dan tubuhnya anak Adam kubur itu kan apa sih apa dubur sini kentut apa ini kan sesuatu barang yang keluar dari kubur atau dubur anak Adam itu kan jelasannya kan jadi kadang-kadang ya solusi karena apa gitu mau lebih baik kan harus bisa seranjang ya itu cukup. Terima kasih atas jawaban dari